Ya pemirsa, menjelang waktu sahur, ratusan remaja balap lari hingga menutup jalan di Jember, Jawa Timur. Kegiatan ini menjadi pilihan bagi anak muda di kawasan pantai selatan ini. Inilah video viral memperlihatkan ratusan anak muda melakukan balap lari di Jalan Raya Desa Pugerwetan, Kecamatan Puger, Jember, menjelang waktu sahur. Dua remaja yang tak mengenakan baju adu cepat dengan jarak hanya 100 meter. Sementara lainnya memberi semangat dan sorak-sorai. Setelah viral, balap lari jelang sahur para remaja ini mendapat tanggapan dari MUI Jember. Menurut MUI, sebaiknya kegiatan jelang sahur diisi dengan ibadah. Menyalurkan hobi tidak dilarang, namun jika sebagian masyarakat terganggu, hal itu berarti kurang baik. Terlebih jika kegiatan tersebut mengandung unsur judi. Kegiatan Ramadan yang semestinya itu menjadi momentum muhasabah, momentum untuk memperbaiki diri, momentum untuk semakin melatih diri menjadi lebih baik, dengan kegiatan tersebut maka tercederai. MUI menambahkan Pemkab Jember seharusnya mewadahi dengan memberi tempat khusus yang tidak mengganggu warga untuk salurkan hobi, utamanya untuk anak-anak muda, agar tidak berujung dengan kegiatan negatif. Dari Jember, Jawa Timur, Bambang Sugiyarto, iNews melaporkan. Pemirsa, balap liar marak di bulan puasa di Makassar, Sulawesi Selatan ditindak tegas oleh polisi. Geng motor beradu cepat di jalan raya meresahkan pengguna jalan. Kejar-kejaran mewarnai razia balap liar di Jalan Andi Pangerang, Petarani, Makassar, Sulawesi Selatan. Aparat Polsek Panakukang menangkap dua pelaku balap liar yang menggunakan motor tanpa plat kendaraan dan knalpot brong. Pada bulan Ramadan, Jalan Andi Pangerang, Petarani, dan wilayah Panakukang kerap menjadi arena balap liar yang meresahkan masyarakat yang beribadah dan melintas di lokasi. Polisi akan menindak tegas para pelaku yang kedapatan menggelar balap liar. Kiras motor tersebut brong, kemudian tidak memakai plat, tidak terpasang kaca spion, dan ada beberapa yang bentuknya racing. Nah, selanjutnya kami akan lakukan pembinaan kepada orang-orang yang memakai motor tersebut untuk tidak mengulangi kembali. Dua motor milik pelaku balap liar disita di Mapolsek Panakukang. Selain disanksi tilang, polisi baru akan membebaskan motor pelaku usai perayaan Idul Fitri mendatang. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Muhammad Nurbone, iNews melaporkan. Pemirsa, seorang pengacara di Tangerang, Banten menjadi korban penganiayaan penagih hutang. Korban dilarikan ke rumah sakit sementara polisi masih memburu para pelaku. Viral di media sosial saat adu mulut terjadi antara debitur dengan kelompok penagih hutang di Tangerang, Banten. Tak hanya merampas paksa kendaraan, kelompok penagih hutang ini juga menusuk korbannya hingga terpaksa dilarikan ke rumah sakit. Polisi, tolong dong! Ini suami saya ditusuk! Usai kejadian, istri korban dengan ditemani kuasa hukumnya mendatangi Mapolres Tangerang Selatan guna membuat laporan. Gloriana yang juga istri korban mengatakan jika saat ini suaminya masih menjalani perawatan di rumah sakit akibat luka tusuk yang dideritanya. Saya ngobrol-ngobrol sama siapa, tiba-tiba ya nggak ada 3 orang itu duduk di teras kami. Itu aja. Cekcoknya di depan perumahan? Di teras pelataran rumah. Iya, duduk kok di meja itu, kan ada meja dan kursi. Mereka udah duduk di situ duluan. Ini memang menjadi perhatian kita untuk tetap kita ungkap agar menjadi terang benderang untuk kasus yang sedang kami tangani ini.
Sementara aksi meresahkan penagih hutang di wilayah hukum Polres Tangerang Selatan memang kerap kali terjadi dan selalu menimbulkan korban jiwa. Aparat penegak hukum pun diminta tegas dalam bertindak. Dari Tangerang, Banten, Nunung Purnomo, iNews melaporkan. Hanya karena mematikan kompor saat majikannya masak, seorang asisten rumah tangga di Kabupaten Bogor, Jawa Barat dianiaya majikannya hingga babak belur. Polisi sudah menangkap pelaku dan telah ditetapkan sebagai tersangka. Seorang asisten rumah tangga berinisial FF mengalami luka di sekujur tubuhnya usai dianiaya oleh majikannya sendiri. Pelaku berinisial OAP adalah warga desa Bojongkulur, Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Pelaku menganiaya korban hanya karena masalah sepele, yakni korban mematikan kompor saat pelaku sedang memasak. Berdasarkan hasil visum, korban mengalami sejumlah luka, yakni di bagian kepala, telinga, punggung, hingga tangan. Update-nya hari ini untuk tersangka sudah dilakukan pemeriksaan di Satreskrim PPO Polres Bogor. Terus selanjutnya kami akan melakukan penahanan terhadap yang bersangkutan. Usai terdapat cukup bukti, pelaku langsung ditahan di Mapolres Bogor dan ditetapkan sebagai tersangka. Akibat perbuatannya, pelaku dijerat dengan pasal 44 ayat 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang KDRT dan pasal penganiayaan di KUHP dengan ancaman hukuman 10 tahun. Dari Bogor, Jawa Barat, Lulun Hidayat, iNews melaporkan. Seorang asisten rumah tangga di bawah umur di Pekalongan menjadi korban penganiayaan disertai kekerasan seksual yang dilakukan majikannya. Polisi memeriksa sejumlah saksi untuk diselidiki kasus ini. Nasib pilu menimpa seorang remaja putri berusia 15 tahun yang berprofesi sebagai asisten rumah tangga di Pekalongan, Jawa Tengah. Korban alami penganiayaan fisik dan kekerasan seksual berulang oleh majikannya sendiri. Kasus dugaan kekerasan terhadap anak di bawah umur ini mencuat setelah korban didampingi ibunya dan tim kuasa hukum dari ILBH Garuda Kencana Indonesia melaporkan peristiwa tersebut ke unit PPA Satreskrim Polres Pekalongan Kota. Berdasarkan keterangan kuasa hukum, korban alami penganiayaan sebulan setelah bekerja bersama majikannya yang merupakan dokter spesialis pada tahun lalu. Korban dianiaya sampai hilang kesadaran karena persoalan makanan. Tak hanya itu, korban juga alami kekerasan seksual, serta ponsel korban disita agar tidak bisa melaporkan kejadian tersebut. Sementara itu, Satreskrim Polres Pekalongan Kota telah periksa sejumlah saksi untuk menyelidiki kasus ini. Harapan dari kami adalah untuk penegakan hukum yang seadil-adilnya sehingga korban ini mendapatkan keadilan, baik keadilan secara substantif dan keadilan yang seadil-adilnya. Ya, kami memang ada laporan atau pengaduan terkait dengan persetujuan terhadap anak yang sudah kami tangani. Kami sudah melakukan pemeriksaan daripada saksi-saksi, baik itu saksi dari orang tua korban maupun saksi yang pada saat itu bertemu sama yang bersangkutan bercerita terkait dengan setelah pasca kejadian tersebut. Saat ini kondisi korban disebut mengalami trauma berat dan masih dalam pendampingan. Dari Pekalongan, Jawa Tengah, Suryono Soekarno, iNews melaporkan.